Kita latihan sekarang di bagian B untuk bab mengenai tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Soal nomor 1, unsur X terletak pada golongan 2A, periode 4. Hitunglah nomor atomnya. Nah, golongan 2A, periode 4 ini masuk ke blok S. Ingat, unsur yang ada di blok S itu adalah unsur-unsur golongan 1A dan 2A. Saya masih punya gambarnya di sini. Kita bisa lihat dulu dari latihan yang sebelumnya ya. Sebentar, kita buka dulu. Nah, ini. Nah, kita masih ingat ada blok-blok tempat adanya unsur-unsur di tabel periodik unsur. Nah, bloknya itu ada blok S. Blok S ini terdiri dari golongan 1A dan 2A. Blok D ini terdiri dari golongan 3B sampai golongan 2B. Blok P itu terdiri dari golongan 3A sampai 8A. Nah, jadi unsur X ini yang tadi kita maksud berada di blok S. Informasi pertamanya gitu. Nah, kalau unsur ada di blok S, berarti elektron terluarnya itu ada di subkulit NS. Dengan N-nya periodenya 4. Jadi konfigurasinya berakhir di subkulit 4S. NS, N-nya periode, S-nya itu tergantung dari ini ya bloknya. Nah, golongannya golongan 2A, berarti jumlah elektron terluarnya 2. Kebetulan subkulit 4S maksimal terisi 2 elektron. Nah, konfigurasi elektronnya kita tuliskan mundur. Sebelum konfigurasi 4S berarti harus sudah memenuhi konfigurasi argon dulu kan, hingga penuh. Setelah argon baru boleh lanjut ke 4S. Argon ini mewakili 18 elektron. Jadi total elektronnya X itu ada 18 ditambah 2. Jadi jumlahnya 20 elektron. Nah, jumlah elektron sama dengan jumlah proton karena X ini tidak bermuatan atau netral. Jadi dengan kata lain jumlah protonnya 20, nomor atomnya juga 20. Jadi X ini adalah unsur bernomor atom 20. Nomor 2. Unsur Y terletak pada golongan karbon. Golongan karbon ini kalau kalian ingat golongan 4A. Karena golongan 4A unsur teratasnya adalah karbon. Periode 3. Dari sini aja kita udah tahu ini unsur berada pada blok P. Karena golongan 4A ya. Tuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, karena ada di golongan karbon dan periode 3, berarti konfigurasi Y ini berakhir di subkulit 3S dan 3P. Dengan jumlah elektron valensi 4. Karena golongannya golongan 4A. Nah, konfigurasi sebelum 3S apa sih? Kita bisa langsung menggunakan konfigurasi Ne. Nah, jadi Y ini konfigurasi elektronnya seperti ini. Ne, 3S2, 3P2. Ne-nya mau diuraikan boleh, jadi 1S2, 2S2, 2P6 boleh. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Dari sini kita jadi tahu Y ini jumlah elektronnya 10 dari Ne, ditambah 2 ditambah 2 berarti 14 elektronnya. Dalam keadaan netral berarti jumlah protonnya juga sama-sama 14. Nomor 3. Unsur Z terletak pada golongan nitrogen atau golongan 5A, periode 5. Berarti jelas blok P ya. Golongan 5A masuk ke blok P. Tuliskanlah keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, kita harus tuliskan dulu konfigurasi elektronnya supaya kita tahu di mana letak elektron terakhir yang akan kita tempatkan. Karena ada di blok P, elektron terluar dari Z ini pasti ada di subkulit S dan P terluar. Periodenya 5. Jadi elektron terluarnya ada di subkulit 5S dan 5P. Jumlah elektron valensinya 5 karena golongannya 5. Berarti di subkulit S2, elektronnya di subkulit P-nya 3. Ingat di antara subkulit 5S dan 5P itu ada subkulit 4D yang sudah terisi penuh. Jadi kita sisipkan di situ. Kalau dilengkapi berarti sebelum konfigurasi mencapai subkulit 5S ini sudah mengisi penuh konfigurasi yang sama dengan KR. Nah, elektron terakhir yang kita tempatkan ada di subkulit 5P. Subkulit 5P, jenis subkulit P punya 3 orbital. Nah, ini berisi 3 elektron. Jadi elektron terakhirnya itu ada di sebelah sini. Yang warna biru.
Nah, sekarang kita identifikasi elektron terakhir itu. Ada di kulit keberapa ya? Oh, ada di kulit kelima, berarti N-nya 5. Ada di subkulit apa ya? Oh, subkulit P. Subkulit P, kode bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Ada di orbital yang mana ya? Nah, ini ada di orbital paling kanan dengan nilai M plus 1. Kemudian arah rotasinya kemana ya? Kebetulan panahnya ke atas, jadi arah rotasinya searah jarum jam. Jadi S-nya plus setengah. Nomor 4. Unsur Ki terletak pada golongan 3B, periode 5. Berarti unsur Ki ada di blok D. Nah, blok D ini termasuk golongan transisi. Elektron terluarnya ada di subkulit S dan D terakhir. Periodenya 5, berarti N-nya 5 dan N-1-nya 4. Jadi subkulit terakhir yang terisinya subkulit 5S dan 4D. Golongannya golongan 3B, jadi jumlah elektron valensinya 3. Di subkulit S2, di subkulit D berarti sisanya 1. Nah, sebelum konfigurasi mencapai 5S, tentu dia harus memenuhi dulu konfigurasi elektron kripton. Jadi konfigurasi elektronnya seperti ini, kita diminta menghitung nomor atomnya. Kripton ini mewakili 36 elektron. Kita tambahkan 2, tambahkan lagi 1. Jadi jumlah elektronnya sebenarnya 39. Pada keadaan netral berarti jumlah protonnya Ki sama 39. Jadi nomor atomnya Ki adalah 39. Oke, nomor 5. X2 plus memiliki konfigurasi yang sama dengan unsur Xe. Berarti berisoelektron ya. Ini konfigurasinya sama dengan Xe. Tentukan letak unsur X dalam sistem periodik unsur, atau maksudnya dalam tabel periodik unsur ya. Nah, X2 plus itu artinya X yang sudah melepas 2 elektron. Sebelum X melepas 2 elektron, berarti ada 2 elektron lagi yang ada di subkulit setelah konfigurasi Xe. Setelah konfigurasi Xe, kan ada subkulit 6S ya. Sorry, saya salah. Nah, gitu. 6S-nya isinya 2 tadinya. Kalau dia jadi ion bermuatan 2+, 2 elektron ininya dilepas. Tapi kalau sebelum dilepas, begitulah keadaannya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti X ada di mana nih? Elektron terakhirnya menempati kulit ke-6, berarti ada di periode 6. Jumlah elektron valensinya hanya dilihat dari subkulit S yang terakhir aja. Jumlahnya 2, berarti golongannya 2. Nah, blok S ini hanya terdiri dari golongan 1A dan 2A. Jadi otomatis golongannya itu tadi kalau kita lengkapin golongan 2A. Jadi X ada di periode 6 golongan 2A, blok S ada di golongan alkali tanah periode 6 berarti ya. Nomor 6. Ion Y min, jadi Y yang mendapat tambahan 1 elektron, konfigurasi elektronnya sama dengan unsur kripton. Berarti Y dalam keadaan tidak bermuatan, konfigurasi elektronnya harus kita kurangin 1 dari kripton. Nah, kripton ini konfigurasi elektronnya gimana sih? Kita mundur 1, penyingkatannya kita gunakan argon ya. Konfigurasi elektronnya itu seperti ini. Ini kita ngikutin aturan Aufbau kayak biasa. Nah, begitu ya. 36 elektron. Nah, sebelum dapat tambahan 1 elektron, kita kurangin 1 aja elektronnya dari subkulit paling akhirnya. Jadi ternyata keadaannya Y itu sebelum dapat tambahan 1 elektron aslinya begini. Nah, kita diminta menentukan letaknya Y. Kita hitung aja dulu. Y ini ada di periode keberapa? Kita lihat bilangan kuantum utama terbesarnya 4. Berarti ada di periode 4 atau baris keempat. Nah, golongannya itu dilihat dari jumlah elektron valensi karena blok P. Berarti elektron terluarnya dilihat dari subkulit S dan P yang terluar. 2 ditambah 5 berarti 7. Dan golongan yang ada di blok P itu pasti golongan utama. Jadi golongannya golongan 7A. Jadi Y ada di golongan halogen atau golongan 7A periode 4. Dan blok P. Nomor 7. Bilangan kuantum elektron terakhir suatu unsur adalah, anggap aja unsurnya unsur X. Kita nggak tahu. Nah, konfigurasi elektron ini berakhir di kulit ketiga, subkulit D,
L-nya kan 2 ya. Subkulit D ini punya 5 orbital. Nah, kebetulan dia ada di orbital yang M-nya sama dengan +1, berarti di situ, dan spin-nya positif. Jadi elektron terakhirnya itu ada di situ. Nah, sebelum sampai ke konfigurasi itu ya pasti ini harus udah penuh dulu dong. Nah, jadi 3P-nya isi 4 elektron. 3D-nya berisi 4 elektron. Sebelum subkulit 3D ada apa lagi nih? Nah, sebelum ini ada subkulit 4S, pasti udah penuh. Dan ada konfigurasi argon. Nah, konfigurasi kayak gini kan gak stabil, harus ditata ulang. Jadi sebenarnya konfigurasinya X yang benar itu seperti ini. Ditata ulang ya. Ini kan 1 elektron dari S-nya kalau dipindah ke D akan lebih stabil. Kita diminta menentukan letak unsur tersebut dalam tabel periodik unsur. Kalau dilihat, ini masuk blok D ya. Karena terakhirnya elektronnya ada di subkulit D. Kalau blok D pasti golongannya golongan transisi. Jumlah elektron valensinya kita jumlahkan 6, jadi golongan 6B. Periodenya dilihat dari bilangan kuantum elektron utama. Bilangan kuantum utama terbesar 4. Nah, jadi unsur ini ada di blok D golongan 6B periode 4. Nomor 8. Bilangan kuantum elektron terakhir suatu unsur yang kita nggak tahu adalah N-nya 4. Berarti ada di kulit keempat. Subkulit P karena L-nya 1. Subkulit P punya 3 orbital. Nah, dia kebetulan M-nya 0, berarti orbital yang di tengah. Dan spin-nya negatif setengah. Seperti itu. Nah, sebelum sampai ke konfigurasi itu pasti subkulit P-nya ini harus diisi setengah penuh dulu dan balik lagi. Atau dengan kata lain subkulit P-nya ini berisi 5 elektron. Nah, tinggal kita runut sebelum 4P apa sih urutannya. Nah, kalian bisa lihat lagi aturan Aufbau. Sebelum 4P itu ada subkulit 3D yang harus diisi penuh. Dan ada subkulit 4S yang udah penuh juga. Sekaligus ada konfigurasi argon. Nah, setelah dilihat, ternyata yang kita sebut elektron terakhir dari unsur X ini adalah karena dia blok P, berarti dia pasti golongan A. Nah, jumlah elektron valensinya itu kita jumlahkan di subkulit P dan S yang terluar. 7 jumlahnya. Ingat, blok P elektron terluarnya ada di subkulit NS dan NP terakhir. Periodenya kita lihat dari bilangan kuantum utama terbesar, 4. Jadi unsur ini ada di blok P golongan halogen atau 7A periode 4. Nomor 9. Unsur X terletak segolongan dengan unsur bernomor atom 43 tektenum. Namun jari-jari atomnya lebih kecil. Tentukan konfigurasi elektron unsur X. Jadi kalau digambarkan, ini adalah potongan tabel periodik unsur. Nah, X ini segolongan dengan TC. Jadi satu kolom dengan tektenum. Tapi dia jari-jarinya lebih kecil. Nah, kalau gitu dia ada di periode yang lebih atas daripada TC. Nah, TC ini letaknya di mana? Kita bisa tahu dari konfigurasi elektronnya. Kita tuliskan aja dulu. Konfigurasi elektronnya seperti ini, nomor atom 43 ya. Kr mewakili 36 elektron, terus 2 elektronnya di subkulit 5S, berarti udah 38. Nah, sisanya 5 elektron lagi ada di subkulit 4D. Nah, si X karena lebih atas berarti pasti penyingkatnya juga cuma beda 1 aja. Periodenya jadi periode 4 ini. Seperti itu. Nah, jadi X ini gitu konfigurasi elektronnya. Dia segolongan dengan TC, golongan 7B. Cuman kalau TC ada di periode 5, X ini ada di periode 4. Seperti itu. Yang ditanya konfigurasi elektron unsur X, jadi udah terjawab. Kalau ditanya berapa nomor atomnya, kita bisa hitung juga ya. 25 nomor atomnya. Nomor 10. Unsur Y seperiode dan seblok dengan cesium. Seperiode berarti artinya sebaris.
dan seblok dengan CS. Nah, CS ini ada di mana letaknya? Nomor atomnya 55. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Berarti begini ya. Oh, dia ada di golongan 1A. Jumlah elektron valensinya 1. Periodenya periode 6. Bloknya blok S. Nah, unsur Y ini katanya seblok dengan unsur CS. Yang seblok dengan golongan 1A hanya ada golongan 2A atau golongan 1A lagi. Nah, tapi dia seperiode dengan CS, berarti ada di baris yang sama. Jadi saya menyimpulkan Y itu letaknya di situ. Bukan di sini ya. Kalau di situ berarti segolongan tapi beda periode. Kalau ini kan segolongan dan seperiode. Nah, seblok dan seperiode. Jadi nggak dibilang segolongan. Nah, kalau gitu Y ada di golongan 2A periode 6. Ya pasti konfigurasi elektronnya seperti ini. Atau nomor atomnya 56. Nomor 11. Diketahui cuplikan tabel periodik unsur nih ya. Diketahui nomor atom unsur E adalah 23. Oke, kita lihat dulu. E nomor atomnya 23. Berarti konfigurasi elektronnya seperti ini. Oh, ada di periode 4 nih si E. Golongannya golongan 5B. Dijumlahkan elektron valensinya 5. Berarti ini golongan 5B. Sebelah kirinya pasti golongan 4B. Kirinya lagi golongan 3B. E ini ada di periode 4 berarti C, D, dan E seperiode. B berarti ada di periode 5. A berarti ada di periode 6. Nah, sekarang kita ditanya nomor atom unsur A. Berarti A ini ada di golongan 3B periode 6. Konfigurasi elektronnya gimana? Nah, kalau periode 6 kan berarti elektron terakhirnya pasti ada di sukulit 6. Nah, 6-nya 6 apa? Karena blok D berarti pasti 6S dan sebenarnya ada 4F dulu, begitu ada 5D. Nah, karena dia golongan 3B berarti yang terisi hanya sukulit 6S sama 5D-nya aja. Sebelumnya ada XE. Kalau kita hitung nomor atomnya berarti berapa? XE mewakili 54 elektron, ditambah 2 ditambah 1, berarti 57 elektron. Sekaligus protonnya juga 57, jadi pasti nomor atomnya 57. Nah, Z itu lambang ini ya, nomor atom. Yang B ditanya unsur dengan jari-jari atom terbesar. Nah, jari-jari atom ini kecenderungannya dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu kan makin kecil. Jadi kalau ditanya jari-jari atom terbesar ya pasti unsur A, yang paling kiri dan paling bawah. Kalau ditanya unsur dengan energi ionisasi terbesar, nah energi ionisasi kecenderungannya dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu makin bertambah. Jadi pasti yang paling besar unsur yang paling atas dan paling kanan. Jadi unsur E. Nomor 12, ini ada cuplikan lagi. Diketahui Ki itu berada pada golongan 4A periode 2. Ini golongan 4A periode 2. Berarti P, Q, dan R itu ada di periode kedua, S ada di periode ketiga, dan T ada di periode keempat. Nah, kalau gitu P ada di golongan sebelah kirinya 4A berarti 3A. R, S, dan T ada di kolom sebelahnya golongan 4A. Jadi pasti golongan 5A. Nah, kita ditanya berapa nomor atom unsur S. Nah, S ini berarti ada di golongan 5A atau golongan nitrogen periode 3. Nah, bloknya pasti blok P karena golongan 4A. Blok P elektron terluarnya berakhir di sukulit S dan P. Dengan N atau periodenya 3. Golongannya 5A berarti jumlah elektron valensinya 5. Nah, sebelum sukulit 3S ada Ne. Jadi kalau kita ditanya nomor atom unsur S, ya kita jumlahkan aja. Ne mewakili 10 elektron, 10 tambah 2 tambah 3 berarti 15 jumlahnya. Protonnya juga pasti sama 15. Nah, jadi nomor atom unsur S adalah 15. Sekarang ditanya unsur dengan jari-jari atom terbesar. Jari-jari atom itu dari kiri ke atas, dari atas bawah ke atas, kiri ke kanan, itu makin kecil. Nah, jadi jari-jari atom terbesar pasti dimiliki unsur yang paling kiri dan paling bawah. Kebetulan unsurnya T di sini ya, periodenya terbesar.
Unsur dengan keelektronegatifan terbesar, nah electronegativity atau keelektronegatifan makin ke atas dan ke kanan makin besar. Jadi pasti yang paling elektronegatif itu adalah unsur yang paling kanan dan paling atas. Dalam hal ini unsur R. Oke, 13. Ini cuplikan juga nih, cuma sekarang bentuknya kayak begini. Bilangan kuantum elektron terakhir unsur L adalah N-nya 4, berarti kulit keempat, elektron terakhirnya ada di kulit keempat. L-nya 0, berarti subkulit S. Subkulit S hanya punya satu orbital, M-nya satu-satunya sama dengan 0. Nah, spinnya minus setengah. Jadi, subkulit 4S-nya itu terisi 2 elektron. Sebelum subkulit 4S pasti ada argon. Nah, dari sini ketahuan L ini jumlah elektronnya 20, jumlah protonnya juga 20, nomor atomnya 20. Ada di golongan 2A, kelihatan dari jumlah elektron valensinya. Berarti ini golongan 2A. Periode 4, karena elektron terluarnya ada di bilangan kuantum N sama dengan 4. Nah, kalau begitu K itu pasti ada di periode ketiga, M itu ada di periode kelima. K itu ada di golongan di sebelah kirinya 2A. Kalian ingat itu golongan 3B. Kok 3B sih? 1A. Nah, M itu ada di golongan 3B karena ada di sebelah kanannya kolom golongan 2A. Terus kita ditanya nomor atom unsur K. Oh, berarti K ada di golongan 1A periode 3, blok S. Jadi pasti elektron terluarnya ada di subkulit S, N-nya 3, jumlah elektron valensinya 1. Karena golongan 1A. Sebelum 3S1 pasti ada neon. Neon mewakili 10 elektron. Ditambah 1 elektronnya yang ada di subkulit 3S, jadi jumlah elektronnya totalnya 11. Nah, berarti protonnya juga 11. Nah, nomor atom K berarti 11. Kalau M gimana? M ada di golongan 3B periode 5, berarti blok D. Elektron terluarnya pasti ada di subkulit S dan D yang terakhir. Subkulitnya tapi berselisih 1 nih, nilai N-nya. Jadi ada di subkulit 5S dan 4D. Jumlah elektron valensinya 3. Sebelum subkulit 5S ada kripton. Kripton mewakili 36 elektron. Nah, jadi M memiliki 36 tambah 2 tambah 1, 39 elektron. Protonnya 39. Nah, berarti elektronnya juga 39. Nomor atomnya berarti 39. Nah, kalau ditanya unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar. Ingat, jari-jari atom dari bawah ke atas, kiri ke kanan makin kecil. Jadi kalau jari-jari paling besar ya berarti harus yang paling kiri dan paling bawah. Yang periodenya paling besar M, berarti kulit elektronnya paling banyak. Nah, otomatis M ini pasti paling besar. 14. Diketahui bilangan kuantum elektron terakhir unsur Z adalah N-nya 2, L-nya 1, berarti subkulit P, elektron terakhirnya ada di subkulit P. M-nya plus 1, berarti ada di orbital paling kanan. Spinnya minus setengah, gitu. Oh, berarti subkulit 2P-nya terisi full ini. Gitu ya. Ini agak kurang ke tengah, sorry. Nah, isinya 6. Berarti 2S-nya juga full, 1S-nya juga full. Oke, berarti Z ini ada di golongan 8A. Elektron valensinya dijumlahkan 8A ya. Golongan gas mulia periode 2. Berarti Y ada di periode ketiga dan Z ada di periode keempat. Y ada di golongan 7A. Sebelah kirinya kolom golongan 8A kan 7A ya. Sebelah kirinya golongan 7A berarti golongan 6A gitu. Nah, kita ditanya nomor atom unsur X. Unsur X berarti ada di golongan 6A periode 4, blok P. Elektron terluarnya ada di subkulit S dan P yang terakhir. Jumlahnya 6. 6 elektron valensi seperti itu. Di situ ada subkulit 3D ya di antara 4S dan 4P. Sebelum 4S ada konfigurasi yang sudah penuh diwakili AR. Nomor atomnya berarti kita hitung elektronnya ya. Dari AR 18 elektron ditambah 2 ditambah 10 ditambah 4.
Berarti jadi 34 nomor atomnya. Sekarang Y. Y ada di golongan 7A periode 3. Blok S juga, tapi periode 3. Blok P ada di periode 3. Jumlah elektron valensinya 7. Berarti di subkulit S2, di subkulit P 5. Sebelum 3S ada konfigurasi neon. Jumlah elektronnya berarti neon mewakili 10, tambah 2, tambah 5 berarti 17 elektron. Protonnya juga sama pasti. Jadi nomor atomnya 17. Kita ditanya mana unsur yang memiliki elektronegativity atau keelektronegatifan terbesar. Keelektronegatifan dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu makin bertambah sampai ke golongan 7A, ingat. Karena golongan 8A keelektronegatifannya kita anggap 0. Golongan 8A itu kan tidak cenderung menarik elektron. Apalagi golongan 8A yang ada di periode 1, 2, dan 3. Keelektronegatifannya dianggap tidak ada. Jadi keelektronegatifan terbesar kita simpulkan dimiliki oleh unsur Y di sini. Oke, nomor 15 kita diminta mengurutkan spesimen-spesimen berikut ini dimulai dari yang ukurannya paling kecil. Kalau kita lihat di sini ada atom Na, ada ion Na, ada atom Mg, ada ion Mg, ada atom Al atau aluminium, dan ada ion aluminium. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, kita pakai yang Niels Bohr aja ya. Na ini menempati 3 kulit elektron. Kalau Na plus hanya 2 kulit elektron. Mg2 plus menempati 3 kulit elektron. Mg2 plus hanya 2, karena dia melepaskan 2 elektron terluarnya. Aluminium seperti ini konfigurasi elektronnya. Ion aluminium hanya menempati 2 kulit elektron. Elektronnya jadi tinggal 10. Nah, kalau kita urutkan, yang paling besar itu pasti yang menempati kulit paling banyak. Nah, di sini Na, Mg, dan Al sama-sama menempati 3 kulit elektron. Nah, cuma jangan lupa jumlah protonnya beda. Proton itu muatannya positif, muatan positif akan menarik elektron ke arah inti. Jadi tarikan protonnya aluminium itu pasti paling kuat. Jadi kalau gitu aluminium pasti tidak sebesar Mg dan Na. Nah, Na paling besar karena tarikan protonnya kan paling dikit. Dia elektronnya hanya ditarik 11 kekuatan proton ke arah inti. Nah, jadi urutannya gini. Yang paling besar Na. Nah, sekarang kita tinggal pikirkan bagaimana ion-ion ini. Ion Na+, ion Mg2+, dan ion Al3+, itu juga sama menempati 2 kulit elektron dan elektronnya jumlahnya 10. Yang beda itu hanya di jumlah protonnya. Jumlah proton lebih banyak akan menarik elektron ke arah inti. Jadi ukuran atomnya pasti jadi lebih kecil karena awan elektronnya ketarik ke inti. Nah, kalau gitu pasti yang paling kuat ketarik ke inti awan elektronnya itu adalah ion Al3+. Karena protonnya paling banyak. Protonnya ada 13. Nah, kalau Mg dia agak lebih besar sedikit. Nah, Na plus lebih besar lagi karena protonnya hanya 11. Jadi kalau disimpulkan urutannya gitu. Yang paling kecil ion aluminium, yang paling besar atom natrium, jari-jarinya.